Kali ini kita akan ngebahas keyboard mekanikal lagi nih. Dan gua kali ini kedatangan barang terbaru dari Fantech Indonesia. Yap, mereka baru aja ngeluarin MaxFit 87 dan MaxFit 108. Dan gua kebagian yang MaxFit 87. Dan ini benar-benar menarik banget karena ada satu hal yang benar-benar berbeda dari keyboard yang biasanya Fantech keluarkan. Apa itu? So, langsung aja kita mulai reviewnya. Let's go! Fantech MaxFit 87 MK856. Keyboard ini dibanderol dengan harga Rp349.000. Pada paket pembeliannya kita akan mendapatkan keyboard MaxFit 87, kabel USB Type-C, keycap spooler, manual dan warranty card, serta dapat stiker dari Fantech juga. Fantech MaxFit 87. Keyboard ini menggunakan layout TKL dengan 87 key, sama seperti namanya ya. Dan sedikit mention aja, sebenarnya ini ada versi yang full size-nya, yaitu MaxFit 108, yang harganya cuma 10.000 lebih mahal dari MaxFit 87 ini. Oke, back to the keyboard. Keyboard ini punya desain yang cukup simple, minimalis, dan ergonomik. Kalau kita perhatikan ya, bagian top case-nya ini menggunakan desain brush metal berwarna hitam. Dan logonya di sini warna hitam juga. Dan menurut gue ini bagus banget ya, karena keep low profile gitu. Hal yang cukup unik, bahkan bisa dibilang agak anti-mainstream, yaitu pada lampu indikatornya. Biasanya sih yang kayak gini tuh ditaruh di bagian kanan keyboard, tapi pada MaxFit 87 ini ditaruh di antara KESC dan F1. Surprisingly, ini lumayan bagus sih menurut gue, karena ya selain unik juga ini cukup bagus aja ternyata kalau ditaruh di bagian sini. Next, untuk keycapsnya ini punya finishing dan tekstur yang lumayan bagus menurut gue. Tapi gue nggak bisa bilang hal yang serupa untuk font yang digunakan. Nah, salah satu bagian yang paling eye-catching pada keyboard ini terdapat di bagian samping. Yap, mata kita akan langsung tertuju pada side panel RGB yang RGB-nya ini benar-benar smooth banget menurut gue dan gue suka sama yang satu ini. Dan pada bagian bottom case-nya simple aja ya dengan 4 rubber feet dan 2 double stack adjustable. Jadi ini tuh ada 2 level kalau kita mau menambahkan ketinggian pada keyboard MaxFit 87 ini. Dan untuk kabelnya di sini tipenya detachable dan udah menggunakan Type-C. Jadi bagi yang mau ganti coiled cable juga bisa banget nih. So ya, secara desain sih ini udah bagus banget ya menurut gue. Desainnya simple, minimalis, dan low profile. Ini cocok banget ya bagi gue yang suka sama minimalism. Soal quality, MaxFit 87 ini udah lumayan bagus ya dengan harganya yang di 300 ribuan. Top case-nya terbuat dari premium steel dan bottom case-nya dari plastik sih. Tapi ini dua-duanya udah sangat solid, tebel, dan udah oke banget menurut gua. Untuk keycaps-nya ya standar aja sih, nggak ada yang istimewa soal kualitasnya. Ini udah double shot dan ya ini udah lumayan oke juga. Nah, yang paling menarik dan menjadi selling point dari MaxFit 87 ini adalah Fantech menggunakan switch buatan mereka sendiri. Ada 2 varian warna di sini, red switch untuk yang linear dan blue switch untuk yang clicky. Gue dapet yang blue switch dan hasil suaranya kayak gini. Untuk file typingnya enak banget ya, tapi suara klikinya gurih sih, tapi gue agak nggak enak aja untuk ngedengerinnya.
Nah, sayangnya MaxFit 87 ini menggunakan PCB yang tidak hot swappable, yang artinya ya nggak bisa ganti switch secara leluasa. Paling harus disolder dulu, tapi ya jatuhnya ribet banget ya kan. Jadi ya intinya ini sih udah enak banget ya untuk typing. Ini memang diperuntukkan bagi yang abis beli, langsung make dan nggak ada kepikiran ataupun keinginan untuk mengcustom keyboardnya. Untuk fiturnya sendiri, MaxFit 87 ini memiliki fitur anti-ghosting all key. Lalu ada controllable media key yang kita langsung fungsikan dengan FN plus key F1 sampai F12. Dan untuk RGB-nya, terdapat 22 spektrum mode yang bisa kita tentukan modenya melalui key FN plus print screen. Kalau mau ubah mode set panelnya, kita pakai FN plus screen lock. Dan untuk mengatur kecepatan dan brightness RGB-nya, tinggal FN plus arrow key. Fantek juga sebenarnya menyediakan software ya untuk keyboard yang satu ini. Sayangnya, software dari Fantek ini nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Gue mencoba menambahkan fungsi makro, nggak bisa. Bahkan ganti RGB pun, itu nggak berfungsi sama sekali. Jadi bisa gue asumsikan semuanya langsung kita atur melalui keyboardnya aja. Ya sebenarnya bukan masalah yang besar juga, tapi gue berharap softwarenya ini segera di-fix ya. Oke, selama 1 mingguan pakai keyboard ini, gue merasa nyaman banget ya. Pas ngetik-ngetik bikin script. Again, untuk suaranya sih gurih ya sebenarnya, tapi klikinya ini emang kurang enak aja di telinga gue, jadi balik ke selera masing-masing juga. Dan ketika gue menggunakan keyboard ini untuk main game di game Valorant, gak ada masalah dan nyaman juga karena travel distance antara key-nya juga udah pas banget dengan jari gue, dan ini udah sesuai dengan playstyle gue bermain Valorant. So itulah dia review dari MaxFit 87. Coba kalian tuliskan pendapat kalian mengenai keyboard yang satu ini langsung aja di kolom komentar. Bagi gue ini benar-benar worth it ya, apalagi sebenarnya ini enak banget untuk dipakai. Semingguan ini gue pakai dan gue merasa ini tuh enak dan nyaman banget untuk harganya di 300 ribuan ya. Tapi ya karena kita ngomongin MaxFit di sini, sayangnya kenapa tidak hot swappable? Tidak seperti MaxFit 61 yang bisa diganti switchnya. Well sebenarnya sih gue penasaran pengen nge-loop ya, biar makin enak gitu suaranya, tapi agak beresiko kalau dibuka juga, jadi sayang banget gitu kenapa tidak hot swappable. But maybe gue berpikir mungkin ini memang percobaan aja ya untuk yang MaxFit 87 dan 108. Nextnya mungkin mereka akan ngeluarin versi yang pro atau versi yang wireless atau versi yang hot swappable, mungkin kedepannya ada ya. Dan ya itu aja sih untuk harga 300 ribuan. Ini keyboard bener-bener worth it banget dan gue suka banget sama set panelnya. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa ingin memiliki keyboard yang satu ini? Coba kalian tuliskan aja di kolom komentar. So itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Langsung aja kalian koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian gak suka. Dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Fakih dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.